Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wa asli hayati Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Para sahabat semua, kembali lagi di channel ini, channel ngaji bahas Al-Quran, membahas seputar Al-Quran dan bahasa Arab, membahas seputar kemujizatan Al-Quran yang dikaitkan dengan keilmuan-keilmuan yang ada dalam bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang ayat yang ada di dalam Al-Fatihah, tepatnya ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti yang diketahui, Al-Fatihah adalah rukun sholat. Ya, tidak sah sholat kecuali dengan Al-Fatihah. Kurang lebih kita 5 kali sehari membaca Al-Fatihah di dalam sholat kita. Di ayat kelima Allah katakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa ada pengulangan di situ? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang padahal secara gramatikal, secara umum di dalam bahasa, ketika ada dua frase, kemudian dua frase ini digabungkan dengan satu penghubung, dengan alat penghubung, biasanya di frase kedua itu cukup mengatakan sesuatu yang tidak disebutkan di frase pertama. Dalam arti di frase kedua langsung kepada apa yang ingin kita katakan. Contoh, di dalam bahasa Indonesia ada dua frase, saya makan ayam dengan saya makan ikan. Ketika digabungkan dengan kata penghubung, kita cukup mengatakan saya makan ayam dan ikan. Tidak perlu kita ucapkan saya makan ayam dan saya makan ikan. Nah, mungkin agak terlihat pemborosan, maka untuk mempersingkat cukup kita katakan saya makan ayam dan ikan. Seseorang yang mendengar langsung paham bahwa maksud dan ikan adalah maksudnya dan dia pun memakan ikan. Begitupun di dalam bahasa Arab. Di gramatikal bahasa Arab, ketika suatu dua frase digabung dengan satu kata penghubung, biasanya frase kedua ini lebih singkat, cukup mengatakan apa yang diinginkan dikatakan. Adapun yang tambahnya itu sudah dikatakan di frase pertama. Contoh di surat Al-Duha, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di situ ada dua frase, ma wadda'aka kemudian wa ma qala. Digabung, ya. Penggabungan ini ada di frase pertama ada kaf. Kaf ini artinya adalah kamu, ya, kata ganti untuk laki-laki yang ada di depan kita, diajak bicara kita, lawan bicara langsung. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa ma qala tidak disebutkan kata penggantinya, langsung saja wa ma qala. Seharusnya wa ma qalaka. Tetapi karena sudah disebutkan di frase pertama, maka di frase kedua tidak disebutkan. Artinya ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Nabi Muhammad SAW, wa ma qala, dan juga Tuhanmu tidak membencimu. Nah, tetapi mu-nya ini, kamunya ini dibuang, dicukupkan dengan apa yang sudah disebutkan di frase pertama. Begitupun di surat Al-Duha, di setelahnya pun alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, di situ fa'awa aslinya fa'awaka. Tetapi karena setelah disebutkan di frase pertama alam yajidka, kafnya sudah disebutkan, maka tidak disebutkan lagi di frase kedua. Begitupun di selanjutnya wa wajadaka dhallan fahada, aslinya fahadaka. Wa wajadaka ailan fa'aghna, aslinya fa'aghnaka. Kenapa kaf ini tidak disebut? Karena sudah disebutkan di frase pertama. Pertanyaannya adalah kenapa di Al-Fatihah tidak seperti itu? Kenapa tidak dibacakan Iyyaka na'budu wa nasta'in saja, dicukupkan dengan Iyyaka yang sudah disebutkan di frase pertama? Jawabannya wallahu a'lam adalah konteksnya berbeda. Ketika di surat Al-Duha, konteksnya berbicara secara umum, secara general, pemberi kabar bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad dan juga tidak membencimu. Dari konteksnya hanya pengkabaran saja, mengkabari, memberitahukan saja. Tetapi di surat Al-Fatihah konteksnya adalah tauhid. Kita ingin mengkhususkan Allah dan meniadakan selain Allah. Kita ingin mengkhususkan ibadah itu hanya untuk Allah dan meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Dan ini tidak ditemukan kecuali harus disebutkan kata iyyaka.
Perlu diketahui juga di dalam bahasa Arab ada gaya bahasa yang dinamakan dengan pengkhususan. Salah satu cara untuk mengkhususkan itu objek disimpan di awal. Ya, asalnya iyyaka na'budu adalah na'buduka juga. Kami beribadah kepadamu ya Allah. Tetapi ketika kita mengatakan kami beribadah kepadamu ya Allah, itu secara general saja. Dan ada kemungkinan ketika kita mengatakan saya beribadah kepadamu ya Allah, ada kemungkinan kamu atau naudzubillah kita pun beribadah kepada yang lain selain Allah. Maka ingin mengkhususkan bahwa hanya kepada Allah saja, didahulukanlah objeknya, yaitu kafnya didahulukan di awal, jadi iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami beribadah. Berbeda dengan perkataan kami beribadah kepadamu. Kalau kita mengatakan kami ibadah kepadamu, itu hanya na'buduka, kami beribadah kepadamu ya Allah. Tetapi ketika kita konteksnya ingin mengkhususkan bahwa Allah adalah yang kita satu-satunya yang kita ibadahi, yang kita beribadah kepadanya, maka didahulukan objeknya iyyaka na'budu. Begitupun di nasta'in. Ketika dibuang dalam arti tidak disebutkan iyyakanya dengan mencukupkan di frase pertama, mungkin ada anggapan seorang yang mendengar bahwa nasta'in, kita meminta pertolongan itu selain ke Allah pun kita meminta pertolongan kepada yang lain. Jika iyyaka tidak disebutkan, iyyaka na'budu wa nasta'in, mungkin akan mengatakan oh aslinya ada wa nasta'inuka atau wa nasta'inu bika, kami meminta pertolongan kepadamu. Itu kalam umum saja, perkataan secara umum. Tetapi yang diinginkan adalah tadi yang saya katakan, konteksnya ini tauhid, mengesahkan, mengkhususkan hanya Allah saja yang dimintai pertolongan. Oleh karena itu konteksnya di sini harus disebutkan iyyakanya. Kenapa? Karena ketika tidak disebutkan, mungkin seseorang pendengar atau orang yang tidak paham kepada bahasa Arab akan menyangka bahwa kita pun meminta pertolongan selain kepada Allah, kepada yang lain pun meminta tolong, wal iyadzubillah, naudzubillah. Nah, konteksnya adalah tauhid, pengkhususan bahwa hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah pun kami meminta pertolongan. Dan ini tidak difahami kecuali dengan objek didahulukan. Jika tidak didahulukan, tidak akan kita mendapatkan pemahaman seperti ini. Di dalam bahasa Arab, salah satu gaya bahasa untuk mengkhususkan yaitu mendahulukan objeknya daripada subjek dan predikatnya. Kesimpulannya adalah kenapa tidak diulang iyyaka di nasta'in di frase kedua? Karena untuk mengkhususkan hanya Allah saja yang dimintai pertolongan. Kita meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Ketika dibuang iyyakanya, mungkin ada kepahaman dari orang bahwa kita itu meminta kepada Allah tetapi meminta pertolongan juga kepada yang lain. Maka untuk menghilangkan prasangka seperti itu, iyyakanya diulang lagi dari yang pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah, gaya bahasa Al-Quran sangat indah sekali. Tidak ada kata yang diulang di Al-Quran kecuali ada hikmahnya, ada rahasia di dalamnya. Semoga dengan video ini kita bisa lebih merasakan bagaimana makna dari ayat ini ketika kita membaca di dalam sholat kita benar-benar mengkhususkan Allah untuk beribadah, mengkhususkan Allah untuk meminta pertolongan, dan meniadakan selain Allah untuk dimintai pertolongan, untuk diibadahi. Wallahu a'la wa a'lam wa nisbatul ilmi ilahi aslam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن